Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hajar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bahagia rasanya jika kita memiliki harta yang berlimpah, jabatan mentereng di kantor, serta usaha yang maju. Tapi terkadang karena sibuk mengejar itu semua, kita jadi lupa akan tugas kita sebagai hamba Allah. Padahal sejatinya tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita hanya memikirkan dunia tanpa sekalipun memikirkan akhirat. Tak jarang pula kita menyerahkan waktu 24 jam bulat-bulat untuk urusan dunia. Padahal kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bisa membagi waktu antara mencari rezeki dan beribadah. Sebab ibadah akan mendekatkan kepada ketakwaan, dan takwa adalah salah satu sebab yang mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Quran Surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Untuk kita yang masih muda, jangan pula habiskan waktu hanya untuk main game dan main game. Di akhirat kelak, malaikat tidak akan bertanya tentang level Mobile Legends dan PUBG yang kita punya. Yang malaikat tanya adalah amal ibadah kita. Dan untuk kita yang kadang juga terlena dengan hobi kita, malaikat munkar dan nakir juga tidak akan bertanya tentang pencapaian hobimu. Lagi-lagi, yang malaikat tanya adalah tentang amal ibadahmu. Maka, jadikanlah bekerja, main game, dan hobi yang kita punya sebagai selingan sambil menunggu waktu sholat. Jadikanlah sholat sebagai yang paling utama. Saat azan berkumandang, selingan tersebut kita hentikan. Kita penuhi panggilan sholat, tak lupa kita berzikir dan berdoa setelahnya. Setelah menunaikan sholat, kita lanjut kerja lagi, main game lagi, melakukan hobi kita lagi. Dan selingan itu akan kita hentikan lagi saat azan berkumandang. Seperti itulah sholat yang paling utama. Sedangkan bekerja, main game, dan melakoni hobi adalah sebagai selingan menunggu waktu sholat saja. Menegakkan sholat adalah suatu bentuk keimanan dan meninggalkannya merupakan kekufuran. Maka siapa yang menjaga sholatnya, hatinya akan bercahaya. Demikian pula wajah dan kuburnya. Dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar nanti, mereka yang menegakkan sholat akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin. Sedangkan sebaliknya, siapa yang tidak menjaga sholatnya, ia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan di akhirat kelak. Mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman anak buah Fir'aun, Qorun si kaya raya nan rakus, dan juga bersama Ubay bin Khalaf, orang yang dengan kekayaannya selalu menghina Rasulullah. Mereka akan dikumpulkan bersama untuk kemudian merasakan pedihnya api neraka. Saudaraku, bagaimana kita bisa menyia-nyiakan sholat? Padahal sholat adalah penghubung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jika kita tidak memiliki penghubung antara kita dengan Allah, di mana ubudiyah kita? Di mana wujud kecintaan kita kepada Allah? Sungguh celaka dan rugi orang yang setiap kali mendengar panggilan kepada Allah, mereka merasa berat dan berpaling hatinya. Sementara ketika urusan dunia memanggil, ia segera melakoninya.
Saudaraku, bukankah kita semua tahu bahwa amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholat kita baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya. Dan jika rusak, maka rusak pula amal ibadah kita. Saudaraku, marilah kita tegakkan sholat selagi kita masih berada di dunia. Ingatlah Allah Azza wa Jalla di saat lapang. Niscaya Allah akan mengingat kita di waktu sempit. Saudaraku, siapakah di antara kita yang merasa aman dari kematian? Bukankah masing-masing dari kita takut dengan kematian dan tidak mengetahui waktunya? Bukankah kematian itu datang secara tiba-tiba dalam keadaan manusia tidak merasa? Bukankah kematian mendatangi manusia di dunia ini saat mereka lalai? Saudaraku, sesungguhnya setelah kematian tidak ada lagi amal ibadah yang bisa menolong kita. Maka, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, ia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji zarah, ia juga akan melihatnya. Ya Allah, ya Rob yang maha membolak-balikan hati, berikanlah kami pertolongan agar bisa selalu mengingat-Mu, bisa selalu bersyukur kepadamu, dan bisa selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah kami hamba yang lebih mengutamakan ibadah daripada urusan duniawi. Kumpulkanlah kami dengan para nabi, syuhada, siddiqin dan para solihin di surgamu kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rob, jauhkanlah kami dari Fir'aun, Haman, Qorun dan Ubay bin Khalaf ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.